Dia pun terpeleset dan akhirnya terjepit ketika panggung itu berputar. Namun ironisnya, staf dan penonton yang mendengar teriakan tersebut malah menganggap hal tersebut sebagai Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Eri Pranata di Jejak Misteri. Ketika kita mendengar kata Disney, tentunya kita sudah tahu bahwa Disney merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Tak hanya menciptakan karakter seperti Mickey Mouse, Donald Duck, dan lain sebagainya, Disney juga memiliki hak cipta bagi franchise yang bernilai jutaan hingga miliaran dolar. Seperti Winnie the Pooh, Indiana Jones, Pirates of Caribbean, hingga Star Wars dan Marvel Cinematic Universe. Bisa dibilang bekerja di perusahaan sekelas Disney sudah seperti jaminan hidup yang tajir dan sejahtera. Namun yang akan kita fokuskan pada video kali ini adalah tentang Disneyland, yang dimana kita semua tahu bahwa Disneyland adalah sebuah wahana bermain yang terbesar di dunia. Di balik semua kemegahan dan keindahan yang ada di Disneyland, Disneyland menyimpan beberapa sisi gelap, yang dimana di video kali ini kita akan membahas tentang sisi gelap dari Disneyland. Asal-usul Disneyland tentu berasal dari pendirinya yang bernama Walt Disney. Walt Disney lahir di Chicago pada tahun 1901. Walt Disney adalah seorang yang memang hobi dan suka menggambar, khususnya menggambar animasi atau kartun. Setelah berjuang di industri animasi, akhirnya Walt Disney mencapai keberhasilannya, yaitu dengan menciptakan animasi pertamanya yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs atau Putri Salju dan 7 Kurcaci pada tahun 1937. Sebelum ke topik pembahasan, kita bahas sedikit dulu sejarah berdirinya Disneyland. Pada saat itu diketahui tidak tersedia taman anak-anak atau taman rekreasi, yang dimana jika orang tua ingin mengajak anaknya berekreasi, mereka akan mengajak anaknya ke tempat sirkus, yang dimana di tempat sirkus itu pun pertunjukannya tidak layak untuk ditonton anak-anak. Walt Disney menghadapi kenyataan seperti itu. Ia dan kakaknya yaitu Ray Disney pada saat itu mengajak keluarganya masing-masing untuk melakukan rekreasi atau jalan-jalan ke sebuah karnaval dan sirkus. Dan akhirnya Walt Disney mendapatkan sebuah ide, yaitu ia terfikirkan untuk membuat sebuah taman rekreasi di dekat rumahnya. Lalu ide itu berkembang menjadi sebuah taman kecil yang dimana di sana terdapat kolam dan juga perahu yang bisa dikendarai. Semula taman tersebut ingin dinamai Taman Mickey Mouse. Namun seiring perkembangan waktu, akhirnya dia muncul ide dan menamai taman tersebut menjadi Disneyland. Tak berselang lama, akhirnya Walt Disney memutuskan untuk membeli tanah seluas 730.000 meter persegi di Anaheim, California, daerah selatan Los Angeles. Pada tanggal 18 Juli 1954, konstruksi pembangunan Disneyland dimulai. Hingga pada tanggal 17 Juli 1955, Disneyland resmi dibuka untuk umum. Ya, itu tadi adalah sejarah singkat dari berdirinya Disneyland. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasan tentang sisi gelap yang disimpan oleh Disneyland. Yang pertama adalah kematian yang senantiasa menghantui Disneyland dan Disney World. Sebenarnya ada banyak kasus-kasus kematian yang terjadi di Disneyland. Mari kita akan bahas satu persatu. Kasus tewasnya seorang anak yang berusia 2 tahun yang bernama Lynn Griff, yang dimangsa buaya pada saat keluarganya berwisata ke Seven Seas Lagoon, sebuah danau buatan yang berada di kompleks Disney World yang terjadi pada tahun 2016. Konon di sana ada isu-isu atau cerita-cerita mengenai tentang buaya yang berkeliaran. Namun isu-isu tersebut bisa dibuktikan dengan kejadian ini. Dan pertanyaannya sebenarnya adalah, kalau misalkan Disney sudah tahu di daerah tempat dia membangun wisata tersebut digeranyangi oleh buaya, kenapa dia tetap membangun tempat tersebut? Ya, bisa dibilang tempat tersebut memang cukup berbahaya. Meskipun mungkin Disneyland sudah melakukan sistem keamanan, tapi pada saat itu bisa jadi sistem keamanannya lagi kendor atau teledor, sehingga buaya tersebut bisa masuk dan menyelinap lalu menewaskan seorang anak kecil. Kematian-kematian lainnya melibatkan wahana di dalam Disneyland. Salah satu yang paling terkenal adalah insiden Matterhorn, ketika seorang bocah tewas setelah terlempar keluar dari roller coaster.
Roller coaster tersebut bernama Matterhorn Bobsled yang terjadi pada tahun 1964. Ditambah lagi tragedi yang terjadi pada tahun 2003 ketika sebuah roller coaster lain yang bernama Big Thunder Mountain Railroad yang tengah meluncur dan tiba-tiba keluar dari jalurnya dan menyebabkan kematian seorang pria dan 10 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Tak hanya melibatkan wahana, Disneyland Hotel dan Resort pun juga menjadi salah satu tempat favorit untuk mengakhiri hidup seseorang. Paling tidak sudah tercatat ada 3 kasus bunuh diri yang terjadi di tempat tersebut. Yang kedua adalah kematian Deborah Gale-Stone. Deborah Gale-Stone adalah salah satu staf Disney yang bekerja di pertunjukan yang bernama American Sings sebagai pembawa acara. Diketahui pada saat itu, pertunjukan dilakukan di sebuah panggung yang bisa berputar. Nah, pada saat itu dia sedang membawakan acara, namun dia berdiri di paling tepi atau di ujung dari panggung tersebut. Yang akhirnya ketika panggung itu berputar, dia pun terpeleset dan akhirnya terjepit ketika panggung itu berputar. Kebayang nggak sih teman-teman, dia kejepit di dalam posisi yang sempit seperti itu dan panggungnya berputar. Jadi bisa dibilang tulang dan badannya dia pasti remuk gitu. Dan seketika pada itu Deborah Gale-Stone pun berteriak. Namun ironisnya, staf dan penonton yang mendengar teriakan tersebut malah menganggap hal tersebut sebagai pertunjukan atau bagian dari pementasan tersebut, yang dimana justru hal tersebut yang akhirnya merenggut nyawa dari Deborah Gale-Stone. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Juli 1974. Yang ketiga adalah kasus penyanderaan bersenjata di Disneyland. Pada tahun 1992 diketahui ada seorang pria yang memaksa masuk ke dalam Disney World untuk menemui mantan kekasihnya. Lalu dia masuk dan menyandera 2 staf Disney dan menodongkan mereka senjata api. Ketika situasi makin memanas dan ia tahu bahwa ia sudah dikepung oleh polisi, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan senjata api tersebut ke kepalanya. Yang keempat adalah tragedi River Country. River Country adalah waterpark pertama milik dari Disney yang dibuka pada tahun 1976. River Country sejak pertama pembangunannya sudah dihantui oleh masalah dan juga kasus kematian. Pada tahun 1980, seorang anak yang berenang di sana dinyatakan tewas karena terinfeksi penyakit otak yang disebabkan oleh amoeba air tawar. Dan 2 kematian beruntun berikutnya terjadi pada tahun 1982 dan 1989. Dan akhirnya karena kasus kematian tersebut, Disney menutup River Country pada tahun 2001. Yang kelima adalah rahasia di balik Pirates of Caribbean. Pirates of Caribbean adalah wahana atraksi yang bertemakan bajak laut, yang akhirnya menginspirasi franchise film blockbuster yang dibintangi oleh Johnny Depp. Namun, tahukah kalian Disney menyimpan rahasia kelam di balik wahana ini? Ternyata wahana ini menggunakan tengkorak dan kerangka asli manusia sungguhan. Setelah hal ini diketahui oleh publik, akhirnya Disneyland pun mengganti sisa jenazah tersebut dengan bahan sintetik. Yang keenam, Disney World adalah surga bagi pedofil. Really? Tak hanya menjadi surga bermain anak-anak, namun tempat ini juga menjadi surga dari pedofilia. Fakta mengungkapkan total ada 35 pekerja Disneyland yang sudah ditangkap polisi karena skandal seks dengan anak di bawah umur. Hal ini sangat ironis yang dimana mengingat biaya masuk dari Disneyland itu sangat mahal, yaitu berkisar 100 hingga 180 dolar Amerika Serikat. Yang dimana dengan nominal setinggi itu, harusnya Disneyland dapat menjaga keamanan secara maksimal kepada pengunjungnya maupun staf yang bekerja di sana. Yaitulah tadi beberapa sisi gelap yang disembunyikan oleh Disneyland. So, bagi teman-teman yang mau bertanya, menambahkan, atau mungkin kalian punya referensi lain tentang sisi gelap Disneyland, atau bahkan kalian punya ide-ide topik yang menarik untuk kita bahas di video berikutnya, boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana.
Jika kalian suka dengan video ini, boleh banget buat klik like dan share. Terus kalian juga bisa support aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.